Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi azmain. Amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan kita kesehatan jasmani, kesehatan rohani, diberikan keimanan, ketakwaan kepada kita semua, diberikan rezeki yang halal, diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa, diberikan udara yang segar pada pagi ini, sehingga kita dapat menghirup udara dengan sebaik mungkin. Maka dari itu mari kita banyak-banyak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan dengan cara berdoa, berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Nabi bana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tak lupa juga kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan selaku juga umatnya. Mudah-mudahan kita selaku umatnya, mudah-mudahan kita dapat berkumpul di yaumil akhir nanti bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 2, yaitu Bapak Dr. Andes Sayuti, yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 2, Ibu Eri Jualini, yang saya hormati, Kurikulum SMP Negeri 2, Bapak Suprapto, dan juga staf SMP Negeri 2 yang saya hormati, dan juga tak lupa kepada Bapak Ibu Guru yang saya hormati. Mudah-mudahan sehat selalu serta berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kepada anak-anakku SMP Negeri 2 kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Anak-anakku SMP Negeri 2 kelas 7, kelas 8, kelas 9 yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini Bapak diberikan tugas untuk memberikan tausiah, memberikan ilmu kepada anak-anakku yang sekarang berada di rumah masing-masing, yang seharusnya kita melaksanakan kegiatan ini di sekolahan, di lapangan tercinta kita SMP Negeri 2. Kita melaksanakannya dengan melakukan sosial media melalui Zoom meeting ini. Mudah-mudahan kegiatan ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, meskipun kendala tapi tidak ada penghalangnya buat kita semua. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan keberkahan, memberikan pahala kepada kita semua dalam kegiatan acara ini. Anak-anakku SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, silakan pahami, cermati apa yang disampaikan oleh Bapak, dipersiapkan buku catatan agamanya, apa yang disampaikan sama Bapak, yang perlu dicatat silahkan, karena ini adalah salah satu kegiatan 1 tahun yang kita tunggu-tunggu. Dari tahun sebelumnya kita dari waktu SD kita melaksanakan kegiatan Muharram, masuk SMP kita juga melaksanakan kegiatan keislaman. Anak-anakku yang SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini Bapak alhamdulillah diberikan kesehatan, diberikan kenikmatan. Mudah-mudahan kita berdoa, mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an
wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Penanggalan dalam kalender Islam senantiasa menghadirkan satu momentum yang kita tunggu-tunggu, yang kita perlu kita ketahui, momentum yang membawa kesan, pesan, bahkan hikmah dalam kehidupan. Sebenarnya penggalan dalam Islam mengikutkan pada sebuah momentum hijrah Nabi Muhammad SAW, sehingga pergantian tahunnya disematkan dengan nama momentum ini disebut dengan Hijriyah. Maka disematkan dalam kalender itu disematkan dengan Hijriyah. Hijrah bukan berpindah, bukan sekedar alih tempat, tapi hijrah adalah sebuah momentum yang dibangun oleh kesadaran diri, nurani kita, spiritual kita untuk berpindah kepada keadaan yang lebih baik, yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada zaman Rasulullah SAW yang perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan sekarang sebenarnya kita sebagai umat Islam bukan yang seharusnya dari tempat ke tempat yang lain. Itu kalau zaman Rasulullah hijrah dari tempat ke tempat yang lain. Namun bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak Bapak dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, makna dari hijrah itu bukan dari tempat ke tempat yang lain, tetapi dari perubahan sikap kita. Misalkan dari tahun kemarin ibadah kita, sholat kita, perilaku kita, lisan kita, maka yuk hijrah tahun sekarang berbuat baik, lisan kita, sholat kita, semua perilaku kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Situasi Mekah pada saat itu, para keadaan Nabi Muhammad SAW terlampau tidak kondusif. Untuk beribadah pun sangat sulit. Untuk mensiarkan agama Islam juga pun sangat sulit. Mempraktekkan nilai-nilai ajaran agama Islam pun sangat sulit. Maka antara masyarakat berinteraksi dengan ajaran-ajaran Islam untuk dipraktekkan pada waktu itu juga pun sangat sulit. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lebih nyaman, dengan ibadah lebih baik, dengan nilai-nilai Islam, dan dipraktekkan dengan baik, berinteraksi sosial dengan baik. Maka adanya spirit hijrah seakan-akan memberikan kesan dan pesan pada waktu itu. Maka dari itu anak-anakku SMP Negeri 2, yuk mari kita hijrah dari tahun 2020 ke tahun 2021, ataupun dari tahun Islam 1442 Hijriah yang kemarin 2020 sekarang masuk tahun 1443 Hijriah. Mari kita berhijrah menjadi generasi yang lebih tangguh, perubahan akhlak kita, keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi lebih baik. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada, karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Kita tidak tahu ajal menjelang, nafas sudah di tenggorokan, maka tidak akan berguna lagi. Harta, kedudukan kita tidak berguna lagi. Taubat yang akan menjadi penyesalan. Bapak tahu sekarang pandemi di dunia sangat merajalela, banyak kematian-kematian dari detik, menit, waktu, 1 hari, 2 hari, ataupun seminggu. Hampir setiap hari kita mendengarkan suara dari setiap masjid menyuarakan sebutan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Maka sebenarnya ajal itu adalah hakikat Allah. Semua adalah Allah yang lebih tahu. Maka menjadi pengingat bagi kita semua, khususnya bagi anak-anak Paan yang soleh dan soleha, kelas 7, kelas 8, kelas 9, jangan takut pandemi ini, jangan takut corona ini. Mari terus mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak berzikir, banyak-banyak beristighfar, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Namun dengan mendekatkan diri juga ada hakikat ataupun ada ikhtiar keduniawian, yaitu adalah dari pemerintah kita harus melaksanakan protokol kesehatan. Kemanapun kita harus memakai masker, jaga kesehatan, terutama keluarga kita, jaga kesehatan. Maka dari itu, yuk mari kita hijrah dari tahun kemarin untuk tahun sekarang, untuk berintrospeksi, bermuhasabah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anakku SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada hari Selasa kita sudah memasuki 1 Muharram 1443 Hijriah, dan sebenarnya hari Senin malam Selasa ba'da Isya kita sudah memasuki 1 Muharram 1443 Hijriah. Di masjid-masjid ataupun di rumah masing-masing kita melaksanakan doa akhir tahun, mendoakan kita, mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan orang tua kita yang sudah tiada. Semoga mudah-mudahan Allah memberikan kita kesehatan, dijauhkan dari segala penyakit. Sebenarnya dari malam Selasa kita sudah melaksanakan zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala, berdoa untuk kesempurnaan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari anak-anakku SMP Negeri 2 di penghujung hari terakhir pada bulan Agustus, di hari Senin 1442 Hijriah dan memasuki 1443 Hijriah, insya Allah kita diberikan kesempatan untuk memasuki hari-hari awal di bulan Muharram ini, menjadi pengingat, menjadi renungan untuk pelajaran yang dapat kita ambil untuk kesempatan hidup yang lebih baik dan menghirup udara segar di bulan 1 Muharram ini. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini hari Jumat dengan bisa disebutkan dengan Syaidul Ayyam. Kita banyak-banyak berzikir, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, banyak-banyak bersolawat, terutama kepada baginda Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pelajaran anak-anakku SMP Negeri 2 kelas 7, kelas 8, kelas 9, pelajaran terbesar yang kita dapat ialah bahwa Allah masih memberikan kesempatan kepada kita melakukan, bisa dicatat, mohon maaf anak-anakku, dengan temanya yang berjudul Muhasabatun Nafsi, Hijrah Menuju Generasi Tangguh. Berintrospeksi, bermuhasabah untuk menuju generasi yang lebih tangguh. Secara total berupa keimanan, keislaman, ibadah, akhlak mulia, pergaulan, ilmu, kewajiban dan tanggung jawab, manajemen waktu, gaya hidup, dan semua hal yang terkait dengan kehidupan kita di dunia ini selama setahun sebelumnya, tahun 1442 Hijriah menuju 1443 Hijriah. Mari kita tingkatkan, bermuhasabah diri, mengingat Allah Subhanahu wa taala, menjadi menuju generasi yang lebih baik lagi. Anak-anakku SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya muhasabatun nafsi adalah kunci utama dalam kehidupan kita dan mengetahui kelemahan dan kelebihan pada waktu yang lalu.
Perbaikan hari ini adalah persiapan dan perencanaan waktu yang akan datang. Dengan muhasabatun nafsi untuk menuju generasi yang lebih tangguh, kita mampu menutupi kelemahan masa lalu dan meningkatkan kualitas diri pada hari ini dan masa yang akan datang. Hidup kita akan berkembang terus menuju ke arah yang benar dan lurus. Tadi yang disebutkan banyak sekali yang harus berintrospeksi dari muhasabatun nafsi, ibadah kita, amalan kita, keislaman kita, lisan kita, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kita berintrospeksi diri, apakah sudah benar kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari tahun sebelumnya. Mari anak-anakku SMP Negeri 2 rubah sikap kita, akhlak kita, lisan kita yang tahun kemarin masih belum bisa melaksanakan sholat tahajud, sholat sunnah tahajud. Mari sekarang lebih memperbanyak lagi untuk melaksanakan sholat sunnah tahajud. Ataupun yang belum bisa melaksanakan sholat sunnah duha, mari di tahun 1443 untuk bisa melaksanakan sholat sunnah duha ataupun kewajiban sunnah-sunnah lain juga. Maka dari itu anak-anakku, mari kita untuk bermuhasabah diri, berintrospeksi diri. Perjalanan akhirat yang amat panjang dan pasti, muhasabatun nafsi adalah kekayaan yang harus kita miliki karena sangat penting dalam menjalankan kehidupan ini. Karena itulah Khalifah Umar bin Khattab berkata, "Kum qabla an tuhasabu, hasibu anfu." Hisablah, hitung-hitunglah diri kamu sebelum kamu dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, jadi anak-anakku SMP Negeri 2, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9, mari kita berpikir kembali sejauh mana kita ibadah kita, karena ibadah kita setiap detik, setiap waktu kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh malaikat-malaikat, suruh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mari nanti kita semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita harus banyak-banyak perubahan untuk menuju kepada yang lebih baik lagi, menuju generasi pemuda yang lebih tangguh kembali. Anak-anakku sekalian yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih dalam Khalifah Umar bin Khattab juga berkata selanjutnya, wajinnuha qabla tunjannu. Timbang amal kamu sebelum amal kamu ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbanglah amal kita setiap hari, setiap detik, bermuhasabah bagaimana, sejauh mana kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, anak-anakku, mari kita rubah sikap kita, perilaku kita kepada kedua orang tua kita, kepada guru-guru kita khususnya. Mari kita bersiap menghadapi suatu hari di mana manusia akan dikumpulkan di padang mahsyar. Kelak di sana Allah meminta pertanggungjawaban kita terhadap semua yang kita imani, terhadap semua yang kita laksanakan pada di dunia ini, yang kita lakukan secara detail, secara rinci, dan sedikit pun yang tidak terlupakan. Maka jika Allah akan berikan dengan baik balasan yang lebih baik juga, dan bila mana kita melakukan hal yang buruk, maka Allah juga akan memberikan hal yang buruk. Anak-anakku SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 3 perkara yang perlu kita hisab dan kita hitung-hitung dalam kehidupan ini. Yang pertama, muhasabatun ataupun masalah din, agama, yakni al-Islam. Pertanyaan ini berikut ini pantas kita arahkan pada diri. Sudah sejauh mana kita memahami dan mengamalkan ajaran agama? Sejauh mana kita memahami dan mengamalkan Al-Quran? Dan sejauh mana kita memahami dengan mengamalkan hadis-hadis yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW sebagai sumber utama ajaran agama kita? Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari
kita pelajari Al-Quran, pelajari wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya yang diperintahkan oleh Allah, yang diperintahkan oleh Rasul-Rasul kita. Pelan-pelan dari tahun kemarin tidak bisa melaksanakannya, mari, masih diberikan kesehatan, masih diberikan kenikmatan, mari rubah sikap kita untuk menjadi generasi yang lebih baik kembali. Terkait masalah din ini, kita harus menanamkan dalam diri spirit dan semangat belajar. Karena dinul Islam adalah ilmu, sedangkan ilmu tidak akan didapat kecuali dengan belajar dan mempelajarinya. Para ulama telah merumuskan ilmu Islam itu dengan rumusan yang sangat ilmiah, detail secara sistematis, sehingga kita mudah memahami dan mengamalkannya secara umum. Ilmu terkait dengan Islam yang harus dipelajari dan amalkan mencakup iman, akidah, ibadah, akhlak, dan muamalah, keluarga, dan syariah. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Yang kedua yang harus kita catat adalah masalah dunia. Dalam masalah kehidupan dunia ada 3 yang perlu kita hisab. Yang pertama, bagaimana kita menyikapi kehidupan dunia ini? Apakah mencintainya dan kita jadikan apa menjadi tujuan hidup ini? Ataukah berbagai fasilitas kehidupan ini termasuk uang, rumah, kendaraan yang kita miliki hanya sebagai sarana kehidupan dan tidak mencintainya melebihi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya? Ingat, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa juhud pada dunia adalah kunci mendapat cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, dari mana asal-usul semua harta yang kita miliki? Apakah harta yang dimiliki benar-benar berasal dari sumber yang halal dan tidak tercampur dengan yang haram, seperti riba, menipu, mencuri, dan syubhat? Belum jelas halal atau haramnya. Harta yang haram dan syubhat menyebabkan hati sakit dan doa tidak terkabulkan. Allah pada akhirnya di dunia ini kita kehilangan barokah. Hidup kita dan dunia akhirat akan dilemparkan Allah ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Sebab itu Allah dan Rasul-Nya menyuruh kita agar memakan, meminum dari sumber yang halal, dari jenis yang dihalalkan. Ketiga yang harus anak-anak dicatat yaitu adalah kemana membelanjakan dan memanfaatkan harta yang Allah anugerahkan. Kendati harta yang kita dapatkan dengan cara yang halal, jenisnya pun halal, bukan berarti kita dibolehkan semaunya dalam membelanjakan dan memanfaatkannya. Islam mengatur sistem belanja, distribusi, dan pemanfaatan harta tersebut pada hakikatnya milik Allah, titipan Allah kita agar menjadi modal untuk kepentingan akhirat. Maka dari itu anak-anakku, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari mempunyai baju bagus, motor mewah, mobil mewah, semua dari ujung rambut sampai ujung kaki, mari itu adalah semua modal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus banyak-banyak bersyukur, banyak-banyak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Sebab itu Allah memotivasi kita agar harta yang Allah anugerahkan kepada kita diinfakkan, dibelanjakan dengan jalannya setelah dikeluarkan kewajiban yang ada di dalamnya seperti zakat, nafkah, infak, sedekah, wasiat, dan sebagainya. Anak-anakku SMP Negeri 2 yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat adalah masalah akhirat yang akan menjadi tempat tinggal selamanya. Terkait masalah akhirat, ini hanya ada 2 kata. Ikhlaskan niat kita hanya karena Allah. Dalam semua kata dan amal soleh, sebanyak mungkin yang dapat dilakukan untuk itu hidup kita harus berorientasi akhirat. Dan jangan sampai lebih mencintai dunia ketimbang akhirat. Karena dunia akan musnah, termasuk jasad sendiri. Sedangkan akhirat adalah kekal abadi. Di samping itu, jadikanlah sukses akhirat sebagai standar kesuksesan hakiki.
Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Ali Imran ayat 185. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad faja wa mal hayata dunya illa mataqulu nafsin da'iqatul maut innama tufawna raqumi yaumal qiyamati pamanjuh zil ha'inin naril wa udkhilal jannah gurur. Semua yang bernyawa pasti nanti pada hari kiamat akhirat akan disempurnakan pahala. Siapa yang dijauhkan pada hari itu dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dialah yang sukses, dan tidak adalah kehidupan dunia ini melainkan kenikmatan yang menipu. Jadi anak-anakku, insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari manfaatkan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemewahan, kesempurnaan pada diri kita yang kita miliki hanya titipan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi generasi yang lebih tangguh, menjadi generasi yang lebih baik lagi. Mari di tahun 1043 Hijriah ini rubah sikap kita. Anak-anakku yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita syukuri nikmat umur yang telah Allah anugerahkan sehingga dapat menghirup udara segar di bulan Muharram 1443 Hijriah di tahun 2021 ini dengan melakukan muhasabatun nafsi, berintrospeksi diri untuk menjadi pemuda yang lebih tangguh. Semoga Allah mudahkan kita dalam melakukan upaya meningkatkan kualitas din, dunia, dan akhirat dalam tahun 1443 Hijriah ini. Dan semoga hidup kita tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Terakhir ada pantun dari Bapak. Tahun Hijriah mulai berganti, menyambut Muharram sepenuh hati. Saatnya bermuhasabah diri agar kedepannya lebih baik lagi. Selamat Tahun Baru Islam 1443 Hijriah. Terima kasih untuk anak-anakku SMP Negeri 2 dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Mudah-mudahan kegiatan ini 1 Muharram 1443 Hijriah di masa pandemi meskipun melalui sosial media mudah-mudahan menjadi sebuah barokah, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Dan juga titip kepada anak-anakku kelas 7, kelas 8, kelas 9, tetap semangat dalam belajar, dalam mencari ilmu, tetap istiqomah. Mari kita bermuhasabatun nafsi, berubahlah, berintrospeksi untuk menjadi lebih baik dari tahun sebelumnya. Semoga tausiah dari Bapak ada manfaatnya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.